Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube F1 MotoGP Indonesia. Hari ini saya akan membuat video dan memberitahu kalian apa saja sih resiko menjadi pembalap F1 maupun MotoGP. Yang kalian tahu, jadi pembalap F1 dan MotoGP itu mudah, tapi sebenarnya itu sulit banget sampai nyawa taruhannya. Untuk itu kalian simak ya video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Yang pertama itu nyawa. Nyawa tidak asing lagi di telinga kita bahwa menjadi pembalap itu nyawa adalah taruhannya. Banyak pembalap yang meninggal akibat kecelakaan di lintasan balap. Kita sebut saja pembalap legend Formula One Ayrton Senna yang meninggal tahun 1994 di San Marino yang mengakibatkan kehilangan nyawanya. Mobilnya mengalami masalah pada suspensinya dan menabrak pembatas dengan kecepatan yang cukup tinggi. Senna meninggal tidak sehari setelah kecelakaan. Lalu ada Roland Ratzenberger yang meninggal sehari sebelum Senna meninggal di sirkuit yang sama akibat kecelakaan dengan kecepatan tinggi. Ia juga meninggal tidak lama kemudian setelah kecelakaan. Lalu ada Jules Bianchi yang meninggal tahun 2015. Sebelumnya ia mengalami kecelakaan di Jepang tahun 2014 akibat menabrak kontainer. Mobilnya menabrak dengan kecepatan tinggi dan ia mengalami cedera yang cukup parah di bagian kepalanya. Lalu ada Anthony Hubert yang meninggal tahun lalu di sirkuit Spa akibat kecelakaan untuk menghindari pembalap di depannya dan ia ditabrak oleh Juan Manuel Correa dan mengakibatkan mobilnya terbelah menjadi dua. Hubert langsung tidak sadarkan diri dan ia meninggal 1,5 jam setelah balapan. Lalu di MotoGP ada Marco Simoncelli yang meninggal akibat kecelakaan cukup parah tahun 2011 di Sepang. Ia kehilangan kendalinya dan tidak bisa untuk mempertahankan motornya dan dia ditabrak oleh Colin Edwards dan Valentino Rossi. Dia meninggal 1,5 jam setelah kejadian. Lalu ada Lewis Salom yang meninggal di kandangnya sendiri di Catalunya tahun 2016. Ia mengalami kecelakaan dan cukup parah dengan kecepatan tinggi. Ia lalu tidak sadarkan diri dan ia meninggal beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit. Yang kedua itu biaya. Untuk masuk ke F1 atau MotoGP itu tidak mudah dan memerlukan biaya yang cukup mahal dan cukup banyak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas F1 dulu nih. Untuk harga mesin aja seharga 102 miliar rupiah, karbon 8,5 miliar, sayap depan dan hidung itu 2,1 miliar, sayap belakang dan DRS 1,5 miliar, setir 656 juta, tangki dan bahan bakar 1,4 miliar, hydraulic tube 2,1 miliar, gearbox 6,3 miliar, sistem pendingin 2,1 miliar. Lalu kita bahas rata-rata pos pengeluaran tim. Penelitian dan pengembangan menguji di wind tunnel seharga 290,3 miliar, penguji di lintasan 186,4 miliar, penelitian dan pengembangan 279,6, gaji dan fee tim 484,7 miliar, pembalap 242,3 miliar, direktur 55,9 miliar. Untuk produksi pembuatan 242,3 miliar, mesin 372,8 miliar, komponen paling penting lainnya 11,8 miliar, operasional 200, logistik 242,3 miliar, entertainment 186,4 miliar, pengangkutan 90,32 miliar, IT 55,9 miliar, perlengkapan lain 37,3 miliar, jasa profesional 37,3 miliar, bahan bakar 18,6. Jadi total biaya untuk masuk F1 sekitar 400-500 miliar. Biaya sangat mahal bukan? Selanjutnya kita bahas MotoGP. Untuk harga mesin aja sekitar 3,54 miliar sampai 4,42 miliar. Untuk sistem elektronik budgetnya sekitar 100.000 euro 1 miliar. Harga panelnya 2.200 atau 44 juta. Jadi cukup mahal juga ya. Rem, federasi balap motor
internasional terkait dengan batas efek beremisi euro di luar pajak 1,2 miliar seharganya. Paket ini terdiri dari 3 pasang kalipat, 3 pasang pistol 10, cakram karbon 24. Jika sudah perlu tambahan maka bisa membelinya per satuan. Untuk material komponen, harga serat karbon yang dibuat untuk membuat fairing sekitar 2 euro atau 100 gram. Kelihatannya murah, 35.000. Sebagai perbandingan, harga baja 0,2 euro per 100 gram dan satu motor GP membutuhkan kandungan serat karbon yang tidak sedikit. Bahkan untuk komponen lain bahkan lebih mahal. Harga satu unit velg aturan berbahan magnesium bisa mencapai 40 euro atau sekitar 71 juta. Total harga tim satelit MotoGP nyewa paket dengan harga 2 juta euro per pembalap semusim sekitar 35 miliar. Untuk tim pabrikan seperti Repsol Honda, Ducati, Monster Energy, Suzuki sekitar bisa menghargai 3 juta euro, 3,5 euro per pembalap semusim. Atau dalam mata uang Indonesia berarti minimal 53,6 miliar per pembalap dalam semusim. Perbaikan usaha kecelakaan ringan, pembalap terseret hingga bermeter butuh anggaran perbaikan sekitar 15 euro atau sampai 20 euro dan minimal 226 juta. Budget itu memperbaiki komponen seperti bodi, jejak kaki, kelas mata, dan belakang. Kecelakaan berat seperti motor balik berputar berkali bisa menghabiskan 100 euro atau 1,7 miliar untuk perbaikan ban. Cakram rem dan suspensi radiator dan sensor. Bila kecelakaan membuat kerusakan pedas, rem, suspensi, substitut aircon internal, kaki, bahan bakar, keluar mesin, biaya perbaikan bisa menembus 500.000 euro atau 8,8 miliar. Anggaran kru, biaya perjalanan mencapai 1.200 euro per satu anggota tim MotoGP lomba atau sekitar 21,3 juta. Jika sebuah tim beranggotakan 30 orang, total biaya untuk kompetisi dengan asumsi 19 lomba, biaya akan mencapai 700.000 euro atau 12,4 miliar. Biaya ini sangat mungkin bertambah karena orang-orang seperti presiden, tim pembalap, dan manajer kemungkinan berpergian dengan layanan kelas transportasi yang lebih tinggi. Saat tim lain seperti Humas juga menjadi kunci anggaran untuk mereka per musim bisa lebih dari 600.000 euro atau sekitar 10,6 miliar. Itu belum termasuk biaya transportasi kendaraan dan lainnya. Jika di total, anggaran kru dan staf ini bisa menembus lebih dari 2 juta euro per musim atau Rp 35,5 miliar. Total biaya masuk MotoGP sekitar 100-200 miliar. Biaya sangat mahal bukan? Yang ketiga, dehidrasi. Sudah pasti pembalap baik MotoGP atau F1 menjelaskan balapan secara penuh akan merasakan dehidrasi, maka mereka akan minum cairan agar mereka menghindari dehidrasi ataupun mencegahnya. Namun di F1 sebelum untuk melakukan balapan mereka menimbang badan terlebih dahulu. Tapi untuk MotoGP itu tidak berlaku ataupun tidak pernah ditujukan kepada publik. Untuk di F1, kenapa F1 harus ditunjukkan? Karena F1 memiliki cukup balapan yang panjang, lap yang cukup banyak, dan mereka sangat dekat dengan aspal sehingga membuat mereka dehidrasi dengan suhu aspal yang sangat panas dan kondisi cuaca yang panas. Sedangkan untuk MotoGP mereka dalam di ruangan terbuka, dalam arti mereka tidak menyentuh aspal secara langsung atau tidak berdekatan. Maka untuk itu pembalap F1 MotoGP itu sangat berbeda dan keduanya pun dehidrasi. Untuk dehidrasi pembalap F1 itu sekitar 2-3 kilo dan dehidrasi pembalap MotoGP sekitar 1-2 kilo. Kenapa F1 dehidrasi lebih banyak? Karena F1 lebih banyak, ya saya sudah bilang sebelumnya, lebih banyak dan balapannya menyentuh aspal dan suhu lebih panas. Sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan semoga video ini bermanfaat dan kalian lebih tahu mengenai F1 dan MotoGP resikonya. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kami @f1_motorgp_Indonesia. Sekian dari video kali ini, bye bye.